Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Qalbun Salim yang dirahmati Allah, ya, sahabat Qalbun Salim, baik yang mendengarkan melalui media sosial, baik di YouTube, Instagram maupun channel-channel yang lain, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita mulai podcast pada hari ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian hari kemarin Qalbun Salim Pak sedang berduka karena salah satu dari pengisi atau pemateri yang ada di Qalbun Salim ini ayahandanya meninggal, yaitu Kiai Haji Mustadim, ayahanda dari Ustadz Salim Khalili. Mudah-mudahan almarhum husnul khotimah. Alhamdulillah, pemirsa Qalbun Salim, pada hari ini kita akan bahas terkait komunikasi dakwah yang mana fokus terkait qaulan layyinah, perkataan yang layyinah. Apa itu perkataan yang layyinah? Ya. Di dalam surat Toha ayat 44, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, faqula lahu qaulan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya. Kepada siapa? Kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat dan takut. Ya, jadi faqula lahu qaulan layyina. Kepada siapa? Kepada Fir'aun. Ini maknanya luar biasa. Poin penting dari ini adalah perkataan yang lemah lembut, sopan dan ramah. Tujuannya agar lawan atau komunikan kita, ya, itu tersentuh hatinya dan tidak merasa dipojokkan. Ini sangat relate sekali dengan gen atau generasi saat ini, Gen Z, Gen Alpha dan gen-gen yang lain, ya. Kemudian konteksnya adalah perintah Allah kepada Nabi Musa alaihi salam saat menghadapi penguasa zalim, yaitu Fir'aun, menunjukkan pentingnya dakwah dengan lemah lembut kepada orang yang membangkang. Ya. Dan di tafsir Ibnu Katsir ini dijelaskan layyinah diartikan sebagai kata-kata sindiran atau lemah lembut, bukan yang kasar atau keras. Jadi kebalikannya kasar atau keras, yaitu layyinah, lemah lembut. Nah, ini berarti kalau kita kiaskan sangat luar biasa sekali. Ini komunikasi dakwah menggunakan qaulan layyinah. Kenapa? Kepada orang yang paling membangkang kepada Allah saja, bahkan mengaku Tuhan, yaitu Fir'aun, kita harus menggunakan qaulan layyinah. Nah, ini luar biasanya Islam, ya. Jadi mengatur sedemikian rupa terkait bagaimana caranya kita menghadapi orang yang paling dolim, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Ya. Baik, nah itu tadi tema untuk pembahasan kita kali ini. Ya, sebelumnya kita mukadimai, ya, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan Allah rahmat, hidayah, kemudian juga kesehatan, kekuatan, sehingga bisa beraktivitas kembali, bahkan bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan tema qaulan layyinah tadi, ya, kita akan membahas fenomena di zaman saat ini. Ya, kalau kita melihat yang terdekat dari kota Gresik ini adalah ada kota yang mana menjadi tujuan orang-orang di Jawa Timur. Kalau mau liburan itu biasanya larinya kemana? Larinya adalah ke kota yang banyak wisata alamnya, yaitu kota Malang. Nah, ini ada yang unik, ya. Ada yang bilang dikatakan sebagai FOMO. Ada, kalau di dalam komunikasi dakwah itu ada Werder teori, yaitu ada Werder teori ini ada kasus yang unik, FOMO yang unik
tapi ini dilarang, bahkan diharamkan dalam agama Islam. Apa itu? Yaitu fenomena bunuh diri. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Ya, kita lihat beberapa kejadian di bulan April ini. Bukan hanya satu kali, tapi sudah 2 kali. Ada kejadian unik. Apa itu? Kejadian bunuh diri. Ya. Kalau kita cek apa alasan orang yang bunuh diri di jembatan Cangar Malang, ya. Padahal Malang itu tempat apa? Tempat wisata, banyak orang, bahkan dikatakan di Jawa Timur itu orang kalau liburan itu mengarah atau larinya ke Malang. Tapi ini ada yang berbalik, ya. Berbalik yaitu malah dia menjadikan tempat untuk yang hal negatif, yaitu bunuh diri tadi. Dalam sebulan ini sudah 2 kali. Nah, motif yang banyak yang beredar adalah karena asmara dan yang kedua karena ekonomi. Nah, tapi ketika kita baca lagi ya dari segi konteks komunikasi dakwah bagaimana? Ya. Ada yang menjelaskan bahwa ada masalah pribadi, yaitu emosional secara psikologis. Ya. Beberapa korban diduga mengalami tekanan pribadi, ya, masalah asmara pada salah satu kasus. Kemudian bahkan polisi menyebut kemungkinan beban masalah pribadi sebagai pemicu. Ya, ini yang paling umum dalam kasus bunuh diri dimanapun. Ya, orang terlihat baik-baik saja, tapi sebenarnya sedang berjuang dalam diam. Ya. Kemudian yang kedua adalah faktor kesehatan mental. Bisa jadi depresi. Ya, bisa jadi depresi. Banyak ahli menilai kejadian ini berkaitan dengan depresi, tekanan hidup, dan kelelahan mental. Ya, karena memang fenomena, ya, bahkan tadi dikatakan ada FOMO, bahkan laporan menyebut pentingnya perhatian serius terhadap kesehatan mental karena kasus ini sudah berulang. Jadi kesehatan mentalnya ini yang perlu dijaga. Kemudian fenomena ikut-ikutan. Nah, tadi ada Werder effect, nah, atau mungkin kita sering menyebutnya yaitu FOMO. Ini faktor yang cukup penting di jembatan Cangar tadi. Setelah satu kasus viral, muncul kasus lain dengan pola yang mirip. Jadi datang sendirian, kemudian dia diam atau melamun di jembatan, kemudian meninggalkan motor atau sandal. Ya, karena fenomenanya hampir mirip. Jadi di dalam 1 bulan sudah terjadi 2 kali. Ya, ini disebut sebagai Werder effect. Ya, ketika seseorang terpengaruh kasus bunuh diri yang dilihat atau didengar lalu menirunya. Nah, jadi ini kita pelajari dulu sebelum kita nanti kerucutkan, ya, mengerucut ke komunikasi dakwah. Pengaruh media sosial dan viral. Video kejadian sempat viral luas. Banyak orang datang ke lokasi, bahkan ada yang ziarah. Nah, ini sebenarnya hal ini malah apa namanya, ya, bisa memicu empati. Yang kedua, tapi juga tanpa sadar meromantisasi tragedi. Ini yang bahaya. Ya, bahayanya apa? Karena bisa memicu orang lain yang sedang rapuh. Jadi orang yang sedang rapuh, sedang depresi, sedang kena mentalnya itu bisa meniru, ya. Meniru karena ada pengaruh media sosial dan viral tadi, ya, disebut FOMO, sebut Werder effect. Ini bahaya, ya. Jadi bahayanya di situ. Kemudian juga faktor lokasi, ya. Tempatnya rawan, jembatan Cangar ini. Tempatnya sangat tinggi, ya. Jadi ketinggian yang luar biasa dan langsung jurang, ya, bukan jembatan yang pendek. Ya, jadi lokasi yang memungkinkan untuk aksi nekat. Karena itulah pemerintah ini sekarang mulai mempertimbangkan pagar pengaman. Jadi ada rencana pemerintah akan membangun pagar pengaman dan patroli. Bahkan kemarin yang unik itu rencana mau dijadikan tempat wisata, contoh panjat tebing. Ya, karena panjat tebing biasanya dicari yang tinggi, nah, itu dijadikan tempat wisata supaya tidak menjadi tempat yang dianggap angker atau mistis sehingga orang datang ke sana itu ingin melakukan hal-hal yang negatif. Ya, naudzubillah min dzalik.
kesimpulan sederhananya adalah orang bunuh diri di Jembatan Cangar bukan karena tempatnya angker atau hal mistis saja, tetapi lebih karena kombinasi masalah pribadi, kesehatan mental, efek peniruan, plus pengaruh media massa. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Kemudian ini yang penting dan yang harus diseriusi adalah kenapa kita menanyakan ini, karena kepikiran atau lagi berat itu hal yang manusiawi. Tapi jangan ditanyakan kepada orang yang bermasalah itu tadi adalah tidak untuk dipendam sendiri. Ketika dia punya masalah, jangan sampai masalah itu dipendam sendiri. Nah, kalau di Indonesia kita ketika punya masalah seperti itu ya, atau ada punya kenalan teman yang bermasalah seperti tadi, bahkan mau bunuh diri, bisa menghubungi Sejiwa 119 atau layanan kesehatan mental, atau juga bisa menghubungi teman yang kamu teman dekat atau bestie kamu, atau ke ustadz yang kamu percaya, sehingga kamu bisa cerita ya, cerita atau mendengarkan sesuatu tanpa menghakimi. Jadi memang ketika ada orang punya masalah, itu jangan sampai orang tadi diem saja, atau kita punya masalah jangan sampai diem, tapi harus menyampaikan. Disampaikan kepada siapa? Orang yang Anda percaya, orang dekat, bestie Anda, atau bahkan punya ustadz yang kamu percaya. Nah, tugas pendakwah, apa yang harus dilakukan oleh pendakwah dalam menyikapi kasus bunuh diri ya. Yang pertama yaitu memberikan empati, bukan menghakimi ya. Jadi memberikan empati bukan menghakimi. Jadi kalau misalkan kita menjadi pendakwah, itu tugas kita adalah memberikan empati, bukan menghakimi. Pendakwah tidak boleh langsung berkata kurang iman atau pasti banyak dosanya orang ini ya. Itu tidak termasuk bagian cara berdakwah yang baik ya, yang bil hikmah dan mau idho hasanah. Tapi itu terlalu keras. Tapi harus bagaimana? Memahami kondisi korban. Jadi pertama yang harus dilakukan oleh pendakwah tadi adalah memahami kondisi korban. Kemudian yang kedua adalah melihat dari sisi kemanusiaan dan penderitaan. Nah, dari sisi kemanusiaannya bagaimana, kemudian penderitaan yang sedang dia alami bagaimana. Ya, ingat orang yang bunuh diri sering sedang dalam sakit secara batin. Jadi orang yang bunuh diri itu sakit secara batin. Artinya ketika kita kerasin itu malah akan mental. Apalagi kita menganggap dia imannya kurang, dosanya banyak, itu otomatis akan mental. Bahkan dia tidak akan mau mendengarkan pendakwa yang terlalu keras tadi. Nah, kemudian sesuai teori yang akan kita bahas ini tadi adalah menggunakan teori qaulan layyinah ya, dari Al-Qur'an. Jadi kita sebagai pendakwah misalnya, dalam komunikasi dakwah ini yang cocok digunakan untuk menyampaikan atau menyelesaikan masalah orang yang suka bunuh diri ya, itu adalah dengan qaulan layyinah. Bagaimana tidak? Fir'aun yang sudah mengaku Tuhan, yang membangkangnya luar biasa saja, kita harus menggunakan qaulan layyinah, apalagi dengan orang atau hamba yang tadi ya, yang dia merasa mentalnya jatuh, bahkan sudah nggak ada harapan hidup lagi, itu tetap dengan cara qaulan layyinah. Sebagaimana Allah berfirman, maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut ya, ada di surat Toha ayat 44 ya. Bahkan kepada Fir'aun saja harus lembut, apalagi kepada orang yang sedang rapuh. Fir'aun ini orang yang bukan rapuh, orang yang sombong, mengaku Tuhan, mengaku orang nomor satu ya, atau mengaku sebagai Tuhan ya, bukan hanya orang nomor satu. Itu saja harus menggunakan qaulan layyinah, apalagi dengan orang yang sedang rapuh. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan hukum tanpa menyakiti ya. Jadi hukumnya orang bunuh diri itu bagaimana? Kita sampaikan, tapi tanpa menghakimi ya. Dalam Islam bunuh diri itu dilarang, atau bahkan hukumnya adalah haram. Kemudian dalam menyampaikan juga tanpa
tapi penyampaiannya harus tidak dengan cara yang kasar, tidak menakut-nakuti berlebihan. Nah, jadi caranya tetap dengan qaulan layyinah, perkataan yang lemah lembut, bisa tembus ke sanubari, bisa tembus ke hatinya. Ya, jadi jangan sampai cara menyampaikan hukum daripada bunuh diri tadi haram, dilarang, itu terlalu keras, tidak, tapi dengan cara yang lemah lembut. Ya, yang kira-kira apa, atau bahasa sekarang soft spoken tapi bisa dia pahami, dia mengerti, bahkan bisa masuk ke dalam sanubari dia. Nah, fokusnya adalah apa? Ketika menyampaikan hukum tadi adalah masih ada kasih sayang Allah, masih ada rahmatnya Allah. Rahmat Allah ini sangat luas. Ya, jadi harapannya adalah rahmat Allah yang sangat luas, bukan ancaman. Jadi menyampaikan hukum-hukum Allah tadi dilarang, haram hukumnya, itu tetap diberikan penjelasan. Karena apa? Rahmatnya Allah ini sangat luas sekali. Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah. Ya, jadi dikatakan kepada orang yang bahkan melampaui batas, ya, seperti Fir'aun tadi, itu Allah masih memberikan apa? Rahmat. Jangan sampai kalian putus asa. Karena apa? Rahmatnya Allah ini sangat luas sekali. Kemudian yang keempat, sebagai pendakwah adalah dengan menjadi penenang, bukan menambah beban. Ya, bukan penambah beban. Jadi ketika kita berdakwah kepada orang yang mau bunuh diri tadi, yang sudah putus asa, yang sudah merasa tidak ada harapan untuk hidup, itu kita harus menjadi penenang, bukan penambah beban. Ya. Bagaimana caranya? Yaitu memberikan harapan. Kemudian apa? Selain memberikan harapan, menguatkan mental. Jadi harapan tadi, rahmatnya Allah sangat luas. Ya, masih banyak cara, masih banyak apa? Solusi. Kemudian mentalnya dikuatkan. Contohnya adalah dengan contoh kata ada masalahmu berat, tapi bukan akhir segalanya. Allah masih buka pintu solusi. Ya. Sebagaimana Allah sendiri berfirman, Inna ma'al usri yusra. Ketika kita dalam kesulitan, ya, Allah itu akan memberikan solusi. Bahkan dikatakan ma'a di situ bukan setelah kesulitan, tapi bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Selanjutnya yang kelima bagi pendakwah adalah menghindari romantisasi tragedi. Nah, ini yang bahaya tadi, yang Werder effect atau FOMO. Karena ketika kita meromantisasi tragedi, itu bahayanya apa? Bisa menjadi apa? FOMO, orang pengen ikut. Ya, jangan menceritakan detail cara bunuh dirinya. Jadi ketika kita menyampaikan masalah dakwah seperti ini nih, ya, jangan menceritakan detail cara bunuh dirinya. Kenapa? Bisa jadi nanti akan ditiru. Itu termasuk bagian daripada romantisasi tragedi. Kemudian membahas lokasi secara dramatis. Ya, jadi kita sampaikan lokasinya ya secara umum saja, tidak perlu mendramatisir. Ya, takutnya apa? Menjadi romantisasi tragedi. Karena itu bisa memicu peniruan atau Werder effect tadi atau FOMO. Ya, jadi bahasanya apa ya? Biasa saja, tidak terlalu mendramatisir. Jadi cukup ceritakan apa adanya. Yang perlu kita hindari tadi detail bunuh dirinya dan lokasi, menceritakan lokasi secara mendramatisir. Itu yang harus dihindari. Karena itu akan menjadi apa? Romantisasi tragedi yang akan ditiru. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keenam, tugas pendakwah yang keenam adalah aktif mengedukasi kesehatan mental. Ya, kesehatan mental ini sangat penting. Apalagi kalau dia sudah bekerja sehari 8 jam penuh atau bahkan lembur. Wah, itu bisa jadi mental kesehatannya ini terganggu. Karena standarnya orang misalkan kerja 8 jam, dia kerjanya diporsir. Atau misalkan 8 jam tadi nggak ada istirahat sama sekali. Ditambah dengan apa? Tugas-tugas yang baru, masalah-masalah yang baru. Itu bisa jadi kesehatan mentalnya terganggu. Apalagi kalau dia mau lembur. Nah, itu mungkin
kesehatan mentalnya perlu diedukasi. Pendakwah zaman sekarang perlu apa? Paham dasar kesehatan mental. Jadi harus kita pahami itu. Kemudian yang kedua, mendorong jamaah untuk apa? Mencari bantuan profesional. Jadi dalam agama Islam tidak masalah kita mencari apa? Bantuan profesional. Bantuan dari psikolog, bantuan dari psikiater, ya. Dan jangan sampai tidak mau berkonsultasi, ya. Jadi kita tidak boleh malu untuk berkonsultasi, ya. Seperti tadi kita cari bestie kita siapa, bahkan mungkin tidak harus keluarga kita. Kalau kita ragu dengan keluarga kita sendiri, ya boleh kita kepada orang lain atau kepada profesional, psikolog atau psikiater. Kemudian dakwah bukan hanya spiritual, tapi juga psikologis. Ya, jadi kita harus bisa memahami psikologis komunikan atau mad'u, orang yang akan kita dakwai. Kalau dia sedang berduka, ya, misalkan orang tuanya meninggal, itu otomatis kita memahami dulu, ya. Bahkan kita nggak perlu mendakwai dia, cukup dengan diam saja. Ya, karena dia psikologinya, secara psikologis dia sedang berduka, sedang bersedih. Ya, kita tunggu dulu sampai selesai dukanya. Nah, itu cara berdakwah. Kemudian mendekatkan, yang ketujuh adalah mendekatkan kepada Allah dengan harapan. Ya, kita sampaikan bahwa kita ini masih punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha Pengampun. Ya, rahmatnya sangat luas sekali. Bahkan berkali-kali dikatakan di Al-Quran apa? Jangan putus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Wa la tai'asu mir rahmatillah. Jadi jangan sampai putus asa dari rahmatnya Allah. Ujian hidup adalah bagian dari kasih sayang Allah. Jadi ketika kita punya ujian hidup, itu sebenarnya adalah Allah masih apa? Ya, masih sayang pada kita. Ya, Allah itu masih ingat pada kita. Bisa jadi karena kita kebablasan dalam hidup itu. Atau misalkan mengejar dunianya kebablasan. Maka sama Allah akan dikasih ujian. Karena Allah cinta kepada kita. Dengan ujian tadi, ketika kita mampu melewati, maka derajat kita akan dinaikkan sama Allah. Bahkan di surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya, ini yang tadi dikatakan bahwa Allah sering ya mengingatkan kita agar tidak putus asa. Karena semuanya sudah ditakdirkan sama Allah. Kemudian kita harus menjadi uswatun hasanah. Ini yang ke-8, yaitu menjadi uswatun hasanah. Apa itu? Menjadi suri tauladan, menjadi contoh. Nah, ini yang yang berat ya. Bahkan buat anak-anak, kalau misalkan kita punya anak, yang paling berat itu adalah menjadi uswatun hasanah. Kenapa? Karena banyak sekali anak-anak kita itu membangkang, nggak nurut. Itu karena orang tuanya yang tidak menjadi uswatun hasanah. Contoh misalkan ya, orang tuanya pengen anaknya itu sholat jamaah ke masjid. Ya. Ayo, nak, contoh misalkan, ayo nak ke masjid, tapi ternyata bapaknya, orang tuanya itu masih main handphone, ya, atau masih atau bahkan misalkan orang tuanya masih ngegame, anaknya disuruh ke masjid berjamaah, itu nggak bakal efektif, nggak bakal bisa, karena apa? Orang tuanya tidak bisa menjadi uswatun hasanah. Nah, yang paling berat adalah menjadi uswatun hasanah, menjadi qudwah. Jadi anak sekarang itu cara dakwahnya justru kadang nggak perlu dengan banyak berkata-kata, tapi kita menjadi contoh. Jadi kita kasih contoh, bapaknya ke masjid, bapaknya ke musola, jamaah dulu. Insya Allah nanti anaknya akan mengikuti. Bahkan ya tanpa diajak pun lama-lama dia akan mengikuti, karena sudah ada uswatun hasanah. Ya, jadi pendakwah harus hadir di tengah masyarakat. Ya, kalau kita mau berdakwah, kita hadir di tengah masyarakat, kita menjadi suri tauladan, kita contohkan. Kita nyuruh orang jamaah, jangan nyuruh dulu. Sekarang yang lebih efektif adalah kita menjadi contohnya dulu. Kemudian mudah diajak bicara dan tidak berjarak. Nah, jadi kalau kita mau berdakwah, yang paling efektif adalah kita masuk ke dalamnya. Jadi warga, kita masuk ke dalam warga. Kalau kita mau berdakwah kepada ibu-ibu PKK, kalau bisa kita masuk ke dalam ibu-ibu PKK, walaupun kita nggak ikut PKK-nya, tapi dengan cara lain. Ada edukasi misalkan, kita suka masak apa, kita masuk di situ. Kemudian sambil berdakwah.
atau di dunia olahraga seperti kemarin kita bahas terkait lari. Ya, kita masuk dalam dunia lari mereka, ya. Tapi untuk kebaikan. Jadi berdakwah di dalam berlari. Ya, kalau saya ikut berlari itu ada aplikasi namanya Strava. Ya, jadi saya di Strava itu kemudian saya update status saya. Saya tambah Bismillah, salam sehat tanpa obat. Nah, artinya apa? Ada kata Bismillah. Jangan lupa ketika kita berolahraga, mau berlari, jogging, mau ikut half maraton, itu jangan lupa membaca Bismillah. Kemudian salam sehat tanpa obat. Maksudnya ini salah satu jargon saja. Ya, tapi di situ salam sehat. Ketika kita mencari sehat, itu termasuk ibadah. Apalagi sudah diniatkan ibadah dan jangan sampai lupa menunaikan kewajiban. Ada orang itu yang lari, bahkan lari maraton atau ultra itu lebih dari maraton ya, 50 km, 100 km ya, karena kalau maraton kan 42 kilo, itu otomatis larinya nggak cukup 1 jam, 2 jam ya. Kalau kita cek kemarin ada pelari yang mendapatkan rekor maraton, kalau normalnya kita itu bisa 4 jam, 5 jam ya, secara umum dia bisa menyelesaikan tidak lebih dari 2 jam ya. Itu artinya ketika maraton ya, untuk pelari nomor 1 di dunia saja itu butuh waktu hampir 2 jam. Artinya otomatis misalkan larinya sebelum subuh, maka dia harus sholat subuh dulu ya, jangan sampai meninggalkan kewajibannya ya. Maksudnya apa? Ini sindiran buat para pelari atau trail run yang suka naik gunung misalnya. Jangan sampai meninggalkan kewajiban utama, yaitu sholat ya. Jangan sampai sholatnya ditinggal. Lari naik gunung kuat, tapi ibadah ke masjid, ke musola nggak kuat ya. Atau bahkan yang lebih miris lagi, rumahnya dekat musola, dekat masjid, tapi dia nggak pernah ke situ, malah dia mampu mendaki gunung ya, atau menaklukkan gunung-gunung di Indonesia misalkan ya. Jangan sampai seperti itu ya. Naudzubillah min dzalik. Nah, contohnya adalah ini yang berkaitan dengan uswah tadi, uswatun hasanah. Kadang orang butuh didengar, bukan diceramai. Ya, ini kemarin menjadi salah satu gaya komunikasi yang tren saat ini. Ternyata orang itu ada yang pengennya kita menjadi pendengar saja. Ya. Atau kita sebagai pendakwah itu tidak harus berkomunikasi atau berkomunikasi yang berbusa-busa menceramai orang, tidak. Ternyata ada orang itu yang pengen didakwahi, atau cara kita itu cuma mendengar saja. Ketika kita mendengar, itu dianggap selesai dan menyelesaikan masalah. Ya, ini termasuk adalah cara komunikator atau pendakwah. Itu tidak semuanya harus banyak bicara, tapi banyak mendengar. Atau bahasa lain adalah menjadi pendengar yang baik. Ya. Jadi menjadi pendengar yang baik ini juga nggak mudah. Ini PR buat para pendakwah, ya, atau komunikator, atau dai. Jangan sampai kita hanya pinter ngomong, tapi tidak pinter mendengar. Nah, kemudian selanjutnya ini contoh praktis versi dakwah nyata. Ya, ini kalau misalkan kita mau berdakwah ya, kalau ada jamaah yang depresi, itu jangan sampai kita bilang, makanya yang kuat imannya, itu salah. Tapi dengan cara, saya paham, ini berat. Yuk kita cari jalan pelan-pelan. Saya temani, tak kancani. Ya. Inti daripada sikap pendakwah adalah dakwah bukan sekedar menyampaikan hukum. Dakwah bukan sekedar menyampaikan hukum, tapi menyelamatkan hati manusia. Sekali lagi, dakwah bukan hanya sekedar menyampaikan hukum, tapi menyelamatkan hati manusia. Jadi dalam agama Islam bagaimana cara kita menjaga jiwa di tengah ujian hidup? Di tengah ujian hidup, apalagi mungkin merasa hidup saat ini semakin berat. Ya. Di Indonesia ini mungkin dianggap pajaknya semakin tinggi, pemerintah dianggap kurang membela rakyat yang bawah. Tapi melihat program-programnya pemerintah yang dikatakan ada yang bilang sudah sampai naudzubillah, programnya luar biasa, fantastis. Tapi masyarakat yang di bawah ini merasa kurang. Ya, kalau dalam agama Islam ini bagaimana cara menjaga jiwa di tengah ujian hidup? Ya.
Yang pertama, caranya adalah jangan sampai bunuh diri. Ya, tidak boleh, karena ini hukumnya haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Janganlah kamu membunuh dirimu, karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Surah An-Nisa ayat 29. Nah, dikatakan di situ ada rahiman. Allah itu Maha Penyayang. Yang mana ini adalah larangan ini bukan sekedar hukum, tapi bukti kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi jangan sampai kita membunuh diri kita. Dolim saja kepada diri saja nggak boleh, apalagi sampai membunuh diri kita sendiri. Artinya bunuh diri dalam agama Islam ini haram hukumnya. Ya. Dalam maqasidus syariah ada yang disebut menjaga jiwa atau hifdun nafas. Ya, jiwa itu adalah amanah dari Allah. Jadi kita harus memahami ini adalah amanah dari Allah, jiwa kita ini harus dijaga. Kemudian bukan milik kita sepenuhnya, tapi milik Allah. Ya, milik Allah yang harus kita jaga. Ya, titipan dari Allah. Maka tidak boleh kita menyakiti diri kita sendiri. Zalim kepada diri sendiri nggak boleh. Apalagi menghilangkan jiwa kita atau bunuh diri tadi. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian realita dari bunuh diri itu bukan selalu karena imannya lemah. Nah, ini ada penjelasan bahwa ada sebuah realita, ya, bahwa orang bunuh diri itu bukan karena imannya saja yang lemah. Ya, tidak semua bunuh diri berarti tidak beriman atau sengaja menentang Allah. Bisa jadi ada tiga hal ini. Tekanan mental yang berat. Jadi tekanan, ya, mentalnya sudah kena, ditekan lagi. Sangat berat sekali. Sehingga muncul depresi. Sudah tekanan mental berat, muncul depresi, akhirnya kehilangan harapan. Ya, kehilangan harapan. Yang kita lihat kemarin fenomena yang di Cangkar Malang, motor, dia bawa motor kemudian duduk dekat jembatan situ. Duduk dulu. Nah, jadi ada orang, kebetulan ada yang netizen yang lewat situ, mengambil gambar, mengambil video, sehingga ada bukti. Nah, cara bunuh dirinya, itu dia masih mikir dulu. Sebelum bunuh diri, dia masih mikir, masih merenung. Ya, merenung ya, mungkin karena pertama, tekanan mental yang berat tadi, kemudian depresi, sudah merasa nggak ada harapan. Setelah tiga hal ini, sudah nggak ada solusi, akhirnya melakukan bunuh diri, ya, meninggalkan sepeda motor, meninggalkan sandal, yang hampir sama dengan yang sebelumnya, ya, kejadian bunuh diri di dalam waktu kurun 1 bulan, ya, hampir sama. Itu bisa dikatakan FOMO atau Werder Effect tadi. Bisa jadi tiga hal tadi. Kemudian sikap kita bagaimana? Yang pertama bukan menghakimi, dan yang kedua tapi memahami dan menolong. Ya, mudah-mudahan sudah tidak terjadi lagi kasus seperti itu. Nah, kalaupun ada atau ada indikasi, mudah-mudahan segera ditolong. Nah, saya sebelumnya atau yang terbaru itu melihat ada video juga, video pendek di daerah lain, kalau nggak salah di Bali. Ada juga yang sudah mau bunuh diri, ya, sudah di atas jembatan, sudah siap-siap mau loncat. Untungnya ketahuan sama netizen atau ada orang yang lewat situ, kemudian langsung ditolong. Nah, ini termasuk cara bagaimana menyelesaikan masalah bunuh diri tadi. Ya, tapi dengan cara orang tadi setelah diselamatkan itu bukan dihakimi, tetapi kita harus memahami dulu, baru kita tolong. Jadi intinya orang yang depresi, tekanan mental yang berat tadi, itu cara terbaiknya bukan malah dihakimi, ya, bukan dituduh karena imannya nggak kuat, ya, sudah nggak punya ibadahnya atau dosanya saking besarnya. Nah, bukan seperti itu, bukan ditakut-takuti, tapi kita pahami dan kita tolong. Kemudian jalan keluarnya bagaimana? Nah, dalam agama Islam itu diberikan jalan keluar. Yang pertama sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah di ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.
Nah, ini luar biasa. Ayat ini yang menjelaskan bahwa ketika kita dikasih ujian sama Allah, ya, atau merasa itu masalah, beban hidup atau apa, ya, itu sebenarnya ujian dari Allah yang sebenarnya adalah hanya kita yang mampu menyelesaikan. Ya. Saya dikasih Allah ujian atau masalah, yang bisa menyelesaikan adalah saya sendiri. Ya. Saya menganggap itu adalah ujian untuk apa? Supaya kita naik kelas, supaya derajat kita akan naik. Jadi ketika kita bisa menyelesaikan satu ujian, kemudian ada ujian lain kita selesaikan, maka derajat kita akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu sudah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Artinya ujian saya yang bisa menyelesaikan saya. Ujian Anda yang bisa menyelesaikan adalah Anda sendiri, bukan orang lain. Ya, kita harus yakin ujian itu akan selesai. Setiap masalah pasti ada kapasitas kita untuk menghadapinya. Meskipun kita belum melihat jalannya, ya. Jadi walaupun jalan keluarnya ini belum kelihatan, tapi yakinlah kita bisa menyelesaikannya. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah janji, illa usaha, yang bisa menyelesaikan adalah kita sendiri, bukan orang lain. Kalau di dalam Al-Quran ada cara di surat Al-Baqarah itu, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ketika kamu punya masalah, sebesar apapun masalahmu, pertama adalah wasta'inu bis-sabri, dengan sabar dulu. Yang pertama sabar dulu. Yang kedua adalah dengan sholat, was-shalah. Ya, sabar dulu, sabar, duduk dulu, otomatis sebelum sholat kita apa? Mengambil air wudhu. Otomatis apa? Seger badan kita. Bahkan misalkan masalah itu belum selesai, ketika kita sholat, janji Allah adalah apa? Bukan menyelesaikan masalah, tapi janji Allah ketika sholat adalah kita mendapatkan ketenangan. Kenapa Allah memberikan ketenangan? Karena dengan ketenangan, masalah itu akan bisa diselesaikan dengan baik. Ya, yang jadi masalah adalah kalau kita tidak tenang, kita masih marah, masih emosi, kemudian menyelesaikan masalah, masalah tidak selesai, malah masalahnya akan bertambah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi janji Allah ketika kita sabar dan sholat itu akan diberikan Allah ketenangan. Ya. Atau bahkan contoh kecil yang sering terjadi ya, ketika kita sholat itu, contoh misalkan kita kehilangan kunci motor misalkan, kita lupa taruh di mana kuncinya, nggak ketemu. Ketika kita sholat Allahu Akbar, saking tenangnya tiba-tiba, oh iya kuncinya ada di laci, jadi ketemu. Ya. Tapi itu bukan ukuran ya. Intinya tadi adalah ketenangan. Ketika kita sholat itu adalah jalan terbaik kita dalam menyelesaikan masalah. Karena apa? Tugas kita adalah kembali kepada Allah. Nah, karena kita adalah hamba Allah. Tujuan hidup kita adalah liya'budullah, untuk menyembah kepada Allah. Maka ketika dikasih masalah yang besar, kita kembalikan kepada Allah. Tanya kepada Allah lewat sholat. Karena itu salah satu komunikasi. Cara terbaik kita menyelesaikan masalah adalah berkomunikasi dengan Allah. Kalau masih kurang dengan apa? Dengan cara membaca Al-Quran. Ya, saya kemarin melihat ada postingan netizen itu merasa hidupnya tenang, bahagia. Ternyata salah satunya setiap dia mau melakukan aktivitas itu dengan membaca Al-Quran dulu. Ya, satu halaman semampu dia, atau nggak mampu satu halaman, satu ayat, 2 ayat, 3 ayat, itu ternyata menjadikan hidupnya, aktivitasnya itu selalu sukses, atau minimal mendapatkan ketenangan dalam hidup. Ini mahal ya, karena ketenangan ini tidak semua orang miliki. Bahkan orang kaya pun kalau misalkan dia nggak bisa tenang, itu hidupnya susah ya. Jadi ketenangan ini tidak dimiliki oleh semua orang. Maksudnya tidak bisa dibeli, walaupun dia kaya raya, itu kalau misalkan dia nggak tenang, itu bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Atau misalkan melihat orang kaya tapi hutangnya banyak dan nggak tenang, itu nggak nyaman hidupnya, bahaya. Bisa jadi ya na'udzubillah min dzalik, akan mengalami depresi mental, bahkan bisa juga bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Apalagi kalau kita lihat di negara-negara yang yang mayoritas bukan Islam, ya, itu mereka menganggap cara menyelesaikan masalah di dunia itu adalah dengan bunuh diri, selesai. Na'udzubillah min dzalik. Jadi selanjutnya jangan putus asa ya. Karena ini kunci utama. La taqnatu mir rahmatillah. Allah berfirman, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, di surat Az-Zumar ayat 53.
Ya, ayat ini menenangkan sekali ya. Di dalam Al-Qur'an ini menenangkan jiwa kita. Selama nafas masih ada, maka peluang perbaikan itu masih terbuka. Jadi jangan sampai, bahkan dikatakan la qul ya ibadiyalladzina asrafu, ada orang yang sudah melampaui batas. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman itu jangan putus asa karena rahmatnya Allah sangat luas ya. Maksudnya ada orang yang pernah membunuh orang lain, pernah memperkosa, melakukan semua kejahatan ya. Ternyata Allah masih memberikan maaf ya, atau bahkan kasus mutilasi. Kalau dia benar-benar taubat, maka Allah akan mengampuninya. Ya. Jadi selama nafas ini masih ada, maka peluang perbaikan itu masih terbuka. Nah, peran pendakwah. Pendakwah bukan hanya menyampaikan dalil, tapi juga menjadi penenang. Nah, jadi kita harus menjadi penenang kalau kita berdakwah. Hadir saat orang butuh, bukan hanya saat ceramah. Nah, jadi kalau kita berdakwah, ketika dibutuhkan kita hadir. Nah, bukan hanya saat ceramah. Misalkan ceramah seperti ini, ceramah di mimbar, di masjid, di musola, bukan. Tapi kita hadir. Ketika orang butuh, kita harus hadir. Kemudian, sesuai dengan konteks kita pada hari ini, yaitu menggunakan bahasa yang lemah lembut. Faqula lahu qaulan layyina. Qaulan layyina, perkataan yang lemah lembut di surat Toha ayat 44. Jadi membuka harapan, bukan menutup dengan ancaman. Jadi qaulan layyina ini dengan kata yang lemah lembut ini artinya bukan menutup, tapi membuka harapan. Ya, bukan menutup dengan ancaman. Naudzubillah min dzalik. Jadi perkataan yang lembut ini la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Jadi supaya dia selalu ingat. Ya, supaya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis tentang beratnya bunuh diri disampaikan dengan hikmah. Man qatala nafsahu bi syai'in adzaba bihi yaumal qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu, maka ia akan diadab dengan itu di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya ketika dia bunuh diri menggunakan tali atau diikat, maka tali itulah nanti yang akan dijadikan adab ketika dia hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik ya. Tapi ini juga hadis dalam penyampaian ini jangan dijadikan untuk menakut-nakuti yang berlebihan. Gunakan sebagai peringatan yang penuh kasih. Jadi ketika menyampaikan hadis ini harus dengan lemah lembut, penuh kasih. Artinya ketika kita sudah mendapatkan hatinya komunikan tadi, orang yang kita dakwai, maka boleh disampaikan hadis ini, tapi dengan peringatan yang penuh kasih. Solusinya bagaimana? Yang pertama, solusi supaya tidak bunuh diri tadi. Solusi bagi pendakwah yaitu menyampaikan. Yang pertama, jika sedang berat, jika hati yang kita dakwah ini sedang berat, maka yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara sholat. Dengan cara yang kedua yaitu dzikir. Dzikir ini dalam Al-Qur'an juga disebut dengan membaca Al-Qur'an. Jadi sholat dan dzikir atau membaca Al-Qur'an. Ini maka dia akan merasakan ketenangan. Ya. Jika tenang maka masalah hidup akan selesai. Jangan sendirian. Maka cari teman bicara, cari bestie atau cari ustadz atau keluarga yang kamu percaya ya, supaya kamu tidak sendirian. Kemudian ikhtiar dunia. Ikhtiar dunia ini maksudnya kita boleh dalam agama Islam, kita konsultasi kepada psikolog. Nah, supaya bisa menjaga kesehatan fisik kita. Islam tidak menolak bantuan profesional. Kemudian pesan untuk jamaah, kalau ada orang di sekitar kita yang diam, yang murung, yang menarik diri, jangan diabaikan. Ya, jangan diabaikan. Bisa jadi dia tidak butuh nasihat panjang, tapi butuh didengar. Nah, ini tadi cara komunikasi dakwah yang terbaru itu adalah menjadi pendengar yang baik. Ya, bisa jadi tadi jamaah yang diam, murung, menarik diri, itu bisa jadi dia tidak butuh nasihat panjang tapi butuh didengar. Jadi tugas kita pendakwah itu sesekali kita hanya mendengar saja. Dan ternyata mendengarkan juga bisa menjadi solusi. Jadi dengan mendengar
itu merasa orang yang minta didengarkan tadi, itu beban hidupnya itu sudah diberikan kepada pendakwah tadi. Akhirnya selesailah. Ya, maksudnya itu menjadi salah satu solusi. Ya, bebannya hilang. Kemudian hidup ini ujian, tapi ujian bukan tanda Allah itu benci. Justru tanda Allah masih memperhatikan kita, masih cinta kepada kita. Ya, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nah, ini di surat Al-Insyirah ayat 6. Jadi catatannya ini adalah apa? Setiap ujian itu adalah apa? Sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi, kemudian ketika kita menghadapi orang yang frustasi, mentalnya apa? Tertekan sangat berat tadi. Ya, tugas kita adalah apa? Mendengarkan, ya, memberikan harapan, tidak memberikan ancaman. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara qaulan layyina, dengan cara perkataan yang lembut tadi, sebagaimana firman Allah di surat Toha tadi, ya, bahwasanya tugas kita adalah faqula lahu qaulan layyina. Kepada Fir'aun saja kita harus lemah lembut, apalagi kepada orang yang sedang rapuh. Ya, hadirin jamaah ya, pemirsa Qalbun Salim yang dirahmati Allah, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, khususnya untuk saya dan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua tetap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas dan kegiatan kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.